Kami pulang di tengah hari yang terik. Di perjalanan, kami melewati suatu rumah dengan gerbang yang sangat besar. Entah adikku memang iseng mengetuk gerbang itu, atau dia tidak sengaja menyenggolnya. Yang jelas, orang-orang di kejauhan melambaikan tangan pada kami. Sebenarnya kami tidak mengenal siapa mereka. Akan tetapi karena lambaian tangan mereka nampak berlebihan, pada akhirnya kami mendatangi mereka. Di hadapan kami, mereka berkata bahwa si pemilik rumah tidak menyukai apa yang kami lakukan dan dia akan segera menyelidiki masalah ini. Aku tidak terlalu memikirkan apa yang mereka katakan. Belum tentu memang adikku yang mengetuk gerbang itu, dan jika memang dia mengetuknya, tidak ada yang bisa membuktikannya. Aku sampaikan ini pada mereka, tapi mereka tetap keras kepala. Bahkan, sekarang mereka juga menyalahkanku. Aku mendengarkan apa yang mereka katakan dengan tenang sambil tetap tersenyum. Lalu ketika aku melihat lagi gerbang besar itu, muncul kepulan asap yang sangat besar. Saking besar dan pekatnya, sampai-sampai cuma puncak-puncak pagar yang tinggi yang tidak tertutup asap. Lambat laun kepulan asap itu mulai pudar dan dari gerbang yang besar itu muncul sekumpulan orang. Kemudian aku menyuruh adikku untuk pulang. Biar aku hadapi orang-orang ini sendiri, begitu pikirku. Akan tetapi dia tidak mau menurutiku. Kemudian aku berkata lagi padanya, supaya dia pulang dan berganti baju yang lebih pantas, baru kemudian kembali lagi ke sini. Kali ini dia mau mendengarkanku dan mau pulang sendiri. Sesaat kemudian, seorang penunggang kuda datang mendatangiku. Dari atas kudanya dia berkata, "Di mana adikku?" Dengan gugup aku menjawab, dia tidak ada di sini, tapi nanti dia akan kemari. Sepertinya pertanyaannya tadi cuma basa-basi, karena setelah itu aku digiring untuk memasuki gerbang besar tadi. Sesampainya di depan gerbang itu, aku melihat bahwa ternyata sudah ada banyak orang di situ. Di antara mereka ada dua yang nampak berkuasa. Yang pertama adalah seorang hakim muda, dan yang kedua adalah asisten yang pendiam yang bernama Asman. Sambil menggelengkan kepala, aku masuk ke dalam gerbang itu. Aku yakin bahwa adab, etika, dan kata-kata yang baik bisa menyelamatkanku. Sambil merapikan baju, aku masuk ke dalam pondokan yang ada di situ, dan sesampainya di dalam, si hakim muda berkata, "Aku kasihan pada orang ini." Tidak ada nada simpati yang aku dengar dari kata-katanya. Malahan, aku merasa bahwa kata-kata itu diucapkan untuk mengasihani seseorang yang akan tertimpa suatu nasib yang buruk. Sekarang aku mulai memperhatikan pondokan yang sedang aku tempati. Aku perhatikan jendelanya yang berjeruji, temboknya yang telanjang, serta suatu meja yang terhampar di hadapanku, yang rasa-rasanya lebih mirip meja operasi. Kemudian suatu pertanyaan muncul di kepalaku. Apakah setelah ini aku akan merasakan dinginnya penjara? Setelah itu pertanyaan yang lebih berat muncul lagi di kepalaku. Apakah setelah ini aku masih bisa merasakan kebebasan?